pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kaidah bahasa yang biasanya terdapat dalam sebuah teks laporan percobaan. Mari dipahami materi yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama ada kata bilangan, istilah lainnya adalah numeralia, merupakan kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu itu merupakan kata bilangan yang menyatakan jumlah. Di dalam kata bilangan tentu itu terdiri dari ada kata bilangan penuh. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada juga kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan itu biasanya ada unsur pembilang dan penyebut. Nah, misalnya 1/2, 1/4 dan seterusnya. Kemudian ada kata bilangan gugus. Kata bilangan gugus itu merupakan kata yang digunakan untuk sekelompok jumlah benda. Contohnya 1 gros sama dengan 12 lusin, 1 lusin sama dengan 12 buah misalnya. Kemudian ada juga kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat contohnya ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Nah, jenis kata bilangan yang kedua adalah kata bilangan tidak tentu. Kata bilangan tidak tentu merupakan kata yang menyatakan jumlah sesuatu yang relatif dan memiliki satuan yang tidak tentu. Contohnya banyak, semua, seluruh itu termasuk dalam kata bilangan tidak tentu. Jenis yang ketiga itu adalah kata bantu bilangan, yaitu kata pelengkap yang berfungsi membentuk satuan objek. Contohnya sebatang, sehelai, sepucuk, itu semuanya termasuk dalam kata bantu bilangan. Penggunaan kata bilangan tentunya harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nih misalnya, bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan 1 atau 2 kata itu ditulis dengan huruf bukan dengan angka, kecuali jika dipakai secara berurutan. Misalnya, contoh kalimatnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta itu terdiri dari 2 kata, 1 dan juta. Maka ditulisnya tidak menggunakan angka tapi digunakan dengan huruf. Selanjutnya dalam perincian secara berurutan, misalnya di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, di sini ada kalimat yang berurutan, artinya perincian. Maka semuanya walaupun terdiri dari 1 kata atau 2 kata, tetap ditulis dengan angka. Ini pengecualian untuk penulisan kalimat yang berurutan. Kemudian bilangan pada awal kalimat itu ditulisnya dengan huruf, tidak dengan angka. Misalnya ada kata 50, ada 2 kata, tapi tidak ditulis dengan angka, tapi dengan huruf karena ada di awal kalimat. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah, maka 50 ditulis dengan huruf. Dalam teks laporan percobaan biasanya ada kalimat perintah atau imperatif, merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Misal dalam kalimatnya, aduklah adonan sampai tercampur. Atau dalam kalimat perintah yang lainnya misalnya, tutuplah pintu itu. Selain kata bilangan dan kalimat perintah, selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas merupakan jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Maksud dari makna gramatikal artinya makna katanya itu berubah sesuai dengan konteksnya. Misalnya setelah mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Sedangkan makna leksikal artinya makna tetap yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Sedangkan jenis kata tugas terdiri dari satu ada kata depan, nama lainnya adalah preposisi, merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan kata. Contohnya ada di, ke, dari ya. Itu kalau digabungkan dengan kata selanjutnya biasanya penulisannya dipisah. Kemudian yang kedua ada kata hubung, nama lainnya konjungsi, merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa. Misalnya ada dan, jika, apabila, jikalau, itu merupakan kata konjungsi. Dan ketiga ada kata sandang, nama lainnya adalah artikula, merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Contohnya ada sang, ada sri, ada para, ya. Kemudian selanjutnya ada kata seru atau interjeksi. Interjeksi ini merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya ada ah, iya, wahai, itu termasuk kata seru asli. Ada juga ya ampun, demi Allah, ya itu merupakan kata seru ungkapan. Nah, yang terakhir ada partikel penegas. Partikel penegas itu merupakan kategori kata yang berguna untuk memberi penekanan pada kata yang diikutinya. Misalnya berupa partikel ya, kah, lah, pun, itu termasuk dalam bentuk partikel. Nah, yang terakhir ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Bagaimana kalimat itu dikatakan sebagai kalimat efektif? Nah, syaratnya kalimat efektif ini yang pertama harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dilihat dari ejaannya, kemudian tanda bacanya itu harus sesuai. Yang kedua, tidak boros dan tidak bertele-tele, maksudnya tidak banyak menghamburkan kata. Yang ketiga, sistematis artinya memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan tidak ambigu artinya bermakna ganda yang dapat menimbulkan multitafsir pembaca. Sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silahkan dipelajari dan tetap semangat belajar di rumah. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.